Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di tempatnya tutorial. Dan kesempatan kali ini kita akan mengganti LCD tipe Y12 atau dengan tipe lain 1904. Dan kondisi HP seperti ini dengan kerusakan yang cukup lumayan ya, terbilang setengah parah. Oke, dan sebelum kita melakukan pergantian, alat yang harus kita sediakan yaitu kita perangkat obeng, peralatan HP tentunya. Kemudian yang kita sediakan yaitu lem ya. Ini menggunakan B7000, bisa juga dengan T7000 ya. Untuk varian lem ada dua varian warna, yaitu warna hitam dan warna bening ya. Untuk penggunaan bebas menggunakan hitam maupun bening itu sama saja, tergantung selera masing-masing. Karena untuk menyebutkan kualitas, saya rasa itu bukan ranah saya ya. Seperti itu. Kemudian alat yang ketiga yaitu menggunakan karet ya. Karet ini adalah untuk penekanan setelah pengeleman agar rapat secara maksimal sampai nunggu kering ya. Oke, dan alat berikutnya yaitu sediakan korek gas untuk media pemanas. Kalau yang ada silakan gunakan hair dryer, tapi untuk kondisi darurat atau kondisi tertentu silakan gunakan korek gas ya. Oke, dan untuk langkahnya yang harus kita lakukan yaitu membuka slot SIM ya. Seperti ini. Kalau tidak ada pemantik bisa menggunakan jarum tudung ya, atau jarum pentul. Kita buka slot SIM-nya, kemudian kita cabut. Dan untuk pencopotan slot SIM harus hati-hati untuk menghindari kerusakan. Setelah kita lepas, kemudian kita tinggal melakukan pencopotan di bagian backdoor ya. Untuk pembukaan backdoor silakan cari di bagian sampingnya, namun untuk saya lakukan biasanya di bagian samping sini ya. Lalu kemudian kita buka. Oke, untuk membuka backdoor ini bisa menggunakan alat seperti ini ya, alat pembuka. Bisa juga dengan kuku ya, kalau saya menggunakan kuku itu untuk mempermudah atau menyederhanakan penggunaan. Silakan kuliti aja di bagian samping bawah. Dan yang harus perlu diperhatikan saat membuka backdoor ini harus hati-hati ya. Karena untuk HP tipe Y12 ini memiliki fingerprint ya di sini. Dan kita menghindari fleksibel yang terputus. Harus hati-hati saat membuka. Dan ini sudah terbuka. Nah,
Di sini ada fleksibel finger pin ya. Ini jangan sampai putus. Seperti ini. Setelah vektornya terbuka, lalu kemudian langkah yang harus kita lakukan yaitu membuka slot fingerpinnya ya, yaitu menggunakan obeng pembuka HP yang kecil yang plus ya. Seperti biasa, pembukaan baut berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu untuk baut yang kecil ini harap sangat berhati-hati karena akan mengakibatkan kehilangan, dan ini menggantinya cukup susah. Silakan taruh di tempat yang sangat aman. Lalu kemudian buka tutupnya sebelum membuka baut yang lainnya. Nah, silakan buka tutup seperti ini. Yang melindungi soket fingerpin seperti ini. Juga disimpan dengan sangat hati-hati. Lalu kemudian kita tinggal menyongkel bagian soket fingerpin. Bisa menggunakan alas, bisa juga dengan obeng, juga bisa kita menggunakan kuku saja seperti ini. Nah, ini sudah terlepas. Lalu kemudian simpan kembali, satukan dengan si baut. Lalu langkah berikutnya kita buka di seluruh baut mesin ini ya, sebagai penutup dari soket LCD-nya. Oke, kita buka perlahan. Jangan lupa menggunakan obeng plus seperti ini. Oke, untuk tutup mesin sudah kita buka. Walaupun cukup lumayan susah cara membukanya. Kemudian langkah berikutnya kita lakukan pencopotan di bagian on off ya. Buka on off ini seperti ini. Kemudian kita copot untuk fleksibel baterai ini ya. Buka fleksibel baterai seperti ini. Kemudian kita copot si baterainya. Ada tanda hijau ini, kita ambil, kemudian kita angkat. Oke. Oke, baterainya kita copot seperti ini. Ini emang fleksibelnya sudah kita copot dari soketnya. Oke, untuk fleksibel LCD sudah kita copot, dan LCD-nya kita beli di online, maka kita harus mencoba terlebih dahulu untuk mengetahui bahwa si LCD ini berfungsi ya. Oke, caranya kita pasangkan aja ini ya. Pasangkan soket LCD-nya ini untuk pengetesan aja. Kemudian kita pasangkan si baterai juga ya. Ini untuk pengetesan aja.
mengetahui bahwa LCD-nya masih normal atau tidak gagal. Kemudian kita tinggal hidupkan si on off nya ya. Oke, bentar. Bentar, ini agak susah. Oh, hidup ya. Lihat, sudah muncul tulisan Vivo Android ya. Oke, dan ini artinya LCD-nya bagus ya. Ini memang lama. Coba kita tampilkan dulu untuk melihat hasilnya. Oke, dan biasanya untuk ketelatan penyentuhan itu dikarenakan belum responsif ya. Tapi ini memang sudah menyala si LCD-nya ya. Oke, kita hidupkan kembali. Ini memang kita hati-hati sekali menghindari Oke, dan sudah dilakukan pengetesan, lalu kemudian kita bongkar kembali untuk mencopot si LCD yang sudah lama ya. Yang baterai kita copot, kemudian LCD juga kita copot, kita pisahkan, lalu kemudian kita melakukan pencopotan untuk LCD yang lama. Oke, kita menggunakan media korek gas ya. Oke, kita bakar aja sebagai pengganti head layer seperti ini. Sebagai pengganti head layer. Oke, panaskan sekeliling permukaan agar efek panasnya itu merata. Lakukan sampai benar-benar panasnya merata. Oke, dan sudah ada jarak untuk membuka, kemudian kita telusuri saja di setiap sudutnya untuk melakukan pelepasan si LCD ini. Seperti ini, silakan diputar saja. Oke, untuk yang melakukan hanya sebatas pergantian atau pembetulan di bagian ini harap hati-hati karena ada fleksibel yang ke mesin dari LCD ya. Hati-hati, namun kalau misalkan barangnya mau diganti atau sudah rusak tidak begitu mengkhawatirkan. Seperti ini kalau sudah terlepas si LCD-nya ya. Ini nah, dan ini tinggal kita copot saja seperti ini. Oke, dan LCD-nya sudah terlepas. Lalu kemudian kita lakukan pembersihan di sudut-sudut ini karena masih banyak lem yang tersisa ya. Oke, kita bersihkan aja dulu. Oke, selanjutnya kita lakukan pengeleman di bagian pinggir frame. Namun yang harus diwaspadai yaitu di bagian kamera ya. Sensor. Juga di bagian sensor agar
tidak terganggu fungsi si HP-nya. Lakukan secara merata, tarik, dan lakukan secara hati-hati ya. Untuk bagian lem yang belepotan silahkan bersihkan pakai tangan. lem cepat garing ya, bagus, jangan takut cepat kering. Lakukan secara merata. Untuk pembersihan di akhir nanti lakukan di bagian finishing. Untuk belepotan sedikit tidak begitu bermasalah. Untuk melakukan pengeleman jangan sampai ada yang tertinggal ya. Jadi seperempat layar ya. Oke. Pohon dia. Oke, pengeleman ini untuk pelekatan aja. Oke, setelah itu kita masukkan fleksibelnya. Pentihan apa? Oke. Lalu kemudian kita tempelkan Dari atas ke ujung atas. dari atas terlebih dahulu ya. Lakukan secara sangat hati-hati. Oke. Alhamdulillah, nggak beres. Setelah itu kita lakukan pengikatan menggunakan metode karet Cara hilang. agar perekatannya itu maksimal. Dan lakukan seefisien mungkin dalam pengikatan agar hasilnya optimal ya. Jangan lupa ya diabek. Oke, secara pemasangan yang harus perlu diperhatikan juga yaitu pemasangan soket fleksibel. LCD. Gunakan terlebih dahulu yaitu LCD ya, untuk menghindari dampak dari salah pemasangan, yaitu bisa terjadi ngeblank ya. Oke, setelah pemasangan soket LCD lalu berikutnya ke baterai ya. Oke, seperti itu. Untuk sambil menunggu kering kita cek terlebih dahulu. Oke, untuk pemasangan LCD seperti itu ya. Untuk pemasangan di bagian backdoor dan sebagainya silahkan lakukan seperti kita membuka di awal ya. Oke, itu aja untuk cara mengganti LCD untuk tipe Y1904 atau dengan tipe lain yaitu tipe Y12. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa dukungannya untuk subscribe bagi yang belum, silahkan like bagi yang menyukai. Bagi yang bermanfaat, yang merasa bermanfaat dengan adanya videonya, silahkan di share ke teman-teman agar ilmunya bisa bermanfaat bagi kawan-kawan. Semoga akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.